Kenapa? Banyak pemain keturunan Indonesia Belanda yang berasal dari Maluku. Disimak ya guys, biar nggak salah paham. Karena orang Maluku itu penuh cinta dan kehangatan, bagi mereka yang melancong, rasanya pulang ke Maluku adalah impian yang terus ditabung. Banyak orang Maluku yang melancong bukan hanya ke seluruh Indonesia, tapi juga di luar negeri. Ada pula yang terpaksa pergi dari tanah kelahiran. Dalam sejarahnya, bahkan orang-orang Maluku banyak yang menjadi ekspatriat di Belanda. Alhasil, kita pun tidak perlu terkejut jika pada akhirnya banyak pesepak bola hebat dari Belanda yang memiliki darah Maluku. Siapa saja mereka? Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita mengulasnya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, share, komen, follow sebanyak-banyaknya ya, biar nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Imigrasi orang Maluku ke Belanda. Imigrasi orang Maluku ke Belanda berlangsung sejak masa-masa terakhir Hindia Belanda. Lebih tepatnya ketika Belanda kalah di Perang Dunia Kedua dan dipaksanya dari tanah Nusantara. Eksodus besar-besaran orang-orang Nusantara ke Belanda mulai terjadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Lalu ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia 4 tahun berselang. Era yang disebut sebagai era pasca kolonial inilah yang menandai banyak orang Maluku pindah ke Belanda. Kala itu sekitar 12.500 orang Maluku hijrah ke Belanda. Dari jumlah itu sekitar 4.000 orang adalah mantan tentara kerajaan Hindia Belanda atau Koninklijk Nederland-Indisch Leger atau disingkat KNIL. Sebanyak 4.000 orang mantan pasukan KNIL itu juga didampingi oleh sekitar 8.500 orang anggota keluarganya. Pada tanggal 21 Maret 1951, kapal pertama yang membawa orang Maluku tiba di Belanda. Alasan pasukan KNIL banyak bermigrasi ke Belanda. Dilatar belakangi alasan politik yang timbul akibat proses dekolonisasi, keputusan pindah ke Belanda ini bukan keputusan yang gampang dibuat. Siapa pula yang mau meninggalkan tanah kelahirannya? Namun, sulit untuk menolak kenyataan bahwa KNIL merupakan pasukan yang pernah menjadi ujung tombak Belanda, terutama saat menjajah beberapa wilayah, termasuk Nusantara. Karena hal itulah, eks-pasukan KNIL mau tidak mau harus bermigrasi ke Belanda. Di lain sisi, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Belanda hanya mau menerima 2 kelompok imigran, yaitu satu dari Hindia Barat dan kedua Hindia Timur. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Hindia Belanda. Ia termasuk orang Indo-Belanda dan orang Maluku yang pernah menjadi tentara KNIL. Sementara Hindia Barat berarti orang-orang yang berasal dari wilayah seperti Karibia, Suriname, hingga Antillen Belanda. Jika ada yang bertanya, kenapa ada pasukan KNIL berasal dari pribumi, dalam konteks ini adalah Maluku. Itu karena dalam mencari anggotanya, KNIL memakai sistem perekrutan. Salahnya tidak banyak orang-orang Eropa yang bergabung menjadi tentara KNIL. Sementara di sisi lain justru banyak orang-orang pribumi yang bersedia gabung. KNIL diresmikan pada tahun 1830. Kerajaan Hindia Belanda mendirikannya untuk memperluas cakupan jajahan. KNIL lalu bubar pada tahun 1950 seiring kalahnya Belanda di Perang Dunia II. Banyak tokoh-tokoh militer Indonesia dulunya pernah menjadi tentara KNIL. 2 diantaranya yang paling terkenal adalah Soeharto dan Abdul Haris Nasution. Ketegangan politik. Imigrasi orang Maluku ke Belanda tidak hanya didorong karena kekalahan Belanda di Perang Dunia Kedua, namun juga situasi politik yang memanas pada saat itu. Perlu dicatat, Indonesia memang memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Tapi, rakyat Indonesia baru benar-benar berhenti berperang melawan Belanda pada tahun 1949 lewat sejumlah perjanjian damai. Beberapa bulan setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, aksi separatisme menyeruak. Tahun 1950 menjadi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Semula, Maluku sendiri merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat yang disingkat RIS. Pasca pengakuan kedaulatan dari Belanda, niatnya negara-negara bagian itu akan dilebur menjadi negara kesatuan. Kebimbangan muncul, perbedaan pendapat pun mengemuka.
Ada yang pro Belanda, pro Indonesia, dan pro Maluku. Sejak diproklamasikan Republik Maluku Selatan tahun 1950, orang-orang Maluku saat itu menganggap tanah air mereka adalah RMS. RMS yang terbentuk atas desakan ex-tentara KNIL dianggap sebagai pemberontakan besar terhadap Republik Indonesia. Tentara KNIL harusnya melebur menjadi tentara Indonesia. Namun, para ex-KNIL ini justru menjadi pion utama bagi gerakan RMS. Tentara Indonesia pun akhirnya memburu mereka. Ambon hingga Seram dikepung, peperangan saudara pun tak terhindarkan. Sementara KNIL di Jawa dan Sumatera dievakuasi ke Belanda demi menghindari persekusi. Dalam ketegangan politik itu, Belanda ikut campur mencari jalan keluar untuk kemerdekaan Maluku dari Indonesia. Ketika proses itu, para bekas tentara KNIL beserta keluarnya dievakuasi ke Belanda. Mereka ditempatkan di kamp konsentrasi Nazi di Westerbork, Poj, dan tempat lain di pedesaan Belanda. Tatkala ketegangan politik mereda, Belanda ingin memulangkan orang-orang Maluku. Namun banyak dari mereka justru memilih menetap di Belanda sampai akhirnya malah beranak cucu di sana. Banyak pemain Belanda berdarah Maluku. Maka tak mengherankan kalau banyak pula pesepak bola Belanda yang berdarah Maluku. Di tengah gencarnya pencarian pemain keturunan, Belanda menjadi salah satu destinasi favorit. Karena di sana banyak sekali pemain yang berdarah Indonesia. Selain itu juga ternyata tak sedikit bergaris keturunan Maluku. Ragnar Ratmangun bahkan jelas-jelas bermarga Maluku. Saint Batinama juga demikian. Sebelum Ragnar dan Saint ada Stefano James Lillipali yang juga memiliki garis keturunan Maluku. Selain dua nama itu, sebenarnya tak sedikit pula pesepak bola di Belanda memperkuat The Orange dan bahkan menjadi legenda memiliki darah Maluku. Sebutlah misalnya Roy Mackay yang berdarah Maluku dari sang ibu. Ia sama seperti pemain yang pernah menyepak perut Xabi Alonso. Nigel de Jong, darah Maluku juga mengalir dalam diri mantan pemain Barcelona Giovanni Van Bronckhorst. Belum lama ini, para fans Ajax mengucapkan terima kasih pada legenda mereka yang juga keturunan Maluku. Simon Tahamata, pemain muda yang kini menjadi pilar timnas Belanda. Tijani Reinder juga berdarah Maluku. Nasib orang Maluku di Belanda. Sayangnya, penderitaan orang Maluku di Belanda tidak berhenti setelah mereka pindah ke Belanda dan menghindari konflik politik. Orang Maluku yang pindah ke Belanda juga menghadapi situasi sulit seperti cuaca. Mereka harus beradaptasi dari iklim tropis ke cuaca dingin yang biasa dirasakan orang Eropa. Saat pertama kali bermigrasi ke Belanda, orang Maluku ini menghadapi kenyataan banyak bahwa anak-anak mereka banyak yang meninggal. Mereka juga tak mendapat belas kasih dari Belanda, ditambah merebaknya wabah disentri. Generasi pertama hidup dalam kenestapaan dan hanya mengandalkan uang saku. Namun, setelah generasi kedua dan ketiga mampu menemukan profesi dan kemampuan akademik, para ex-KNIL asal Maluku ini mulai mengurangi jumlah pengangguran. Mereka tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai eksil atau pemberontak, tapi sebaliknya, mereka justru bisa memberi sesuatu kepada Belanda. Melahirkan pesepak bola hebat salah satunya. Pemain seperti Van Bronckhorst bahkan jadi bintang timnas Belanda di Piala Dunia 2010. Hidup di negara yang benar-benar menyeriusi sepak bola dari akar rumput membuat para keturunan Maluku yang tinggal di sana memperoleh ilmu sepak bola yang jauh lebih baik. Tapi mirisnya masih sering lahir tendensi negatif kepada para keturunan Maluku di Belanda. Mereka acap kali dianggap kurang memiliki jiwa nasionalisme. Padahal nasionalisme tidak seperti perhiasan yang dipamerkan dengan terus mengucap Masya Allah Tabarakallah. Ya lebih jauh dari itu, membutuhkan sebuah pembuktian. Nah, itulah guys, kenapa banyak sekali pemain keturunan Indonesia Belanda yang berasal dari Maluku. Salam sepak bola, Indonesia mendunia, Garuda di dada.